Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da, wala haula wala quwata illa billah. Sahabat ilmu, sahabat pengetahuan, oke, kita jumpa lagi untuk kajian kita belajar bersama. Kita lanjutkan kajian kita tentang fikih. Kita lanjutkan kajian kita tentang fikih, yakni sekarang kita membahas tentang sunnah dari wudhu. Kam sunanul wudhu'i, ada berapakah sunnah wudhu? Sunanuhu, kam sunanul wudhu'i, ada berapakah sunnah wudhu? Sunanuhu kasiratun, sunnah wudhu itu ada banyak. Minha, diantaranya at-tasmiyah. Yang pertama adalah membaca basmalah atau membaca bismillah. Yang kedua adalah ghuslul kafaini qabla idkhalihima al-ina, memasukkan kedua telapak tangan sebelum membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah tempat kita mengambil air yang digunakan untuk wudhu. Jadi kita kembali ke yang pertama. Yang pertama adalah kita membaca tasmiyah atau membaca basmalah, karena kita mengikuti hadis bahwasanya kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang mengandung nilai kebaikan yang tidak dimulai dengan menyebut asma Allah itu akan hilang berkahnya atau kekurangan berkahnya. Aqta itu akan terputus, makna terputus adalah kehilangan berkahnya. Maka segala sesuatu yang baik itu adalah dimulai, atau segala satu perbuatan kita yang mengandung nilai ibadah seyogyanya dimulai dengan membaca bismillah, tak terkecuali adalah ketika berwudu. Ini disunahkan membaca bismillah. Kemudian yang kedua, tentu bismillah adalah bismillah itu adalah sudah mencukupi. Bismillah sudah mencukupi, tetapi lebih sempurnanya adalah seperti sigot yang ada di dalam suratul Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih sempurnanya. Yang kedua adalah ghuslul kafaini qabla idkhalihima al-ina. Yang kedua adalah memasukkan kedua telapak tangan sebelum membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah, atau sebelum kita membasuh wajah kita nantinya. Karena kita tidak tahu selama kita belum melaksanakan wudhu atau sebelum melaksanakan wudhu itu tangan kita itu sedang memegang apa, tangan kita itu sedang ada di mana. Maka seyogyanya kita itu disunnahkan untuk membasuhnya terlebih dahulu, karena berkemungkinan kadang-kadang kita memegang sesuatu yang najis atau berkemungkinan memegang sesuatu yang sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menjijikkan mungkin. Nah, ketika kita memastikan bahwasanya kita pernah memegang najis, ya maka kita diharuskan untuk membasuhnya. Tetapi kadang-kadang kita adalah unsurnya tidak sengaja, maka disunnahkan karena sudah tidak ingat lagi, untuk menjaga hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga dari sunnah-sunnahnya wudhu adalah bersiwak. Bersiwak itu adalah ad-dalku, menggosok pada gigi. Menggosok pada gigi dengan sesuatu yang kasar. Kalau biasanya kita di beberapa literatur atau di beberapa kitab dikatakan bahwasannya siwakan itu adalah yang lebih utama adalah menggunakan kayu arok. Tapi pada dasarnya siwakan itu adalah diperbolehkan dengan menggunakan sesuatu yang kasar. Misalkan kain yang kasar pun juga diperbolehkan, sehingga gosok gigi itu kalau menurut saya pada dasarnya juga adalah merupakan bersiwak. Hanya saja kan kadang kalau kita gosok gigi itu menggunakan pasta dan itu membutuhkan air. Umpama tidak pun juga boleh sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah madmadoh berkumur. Madmadoh yaitu berkumur
Nah, cara kita berkumur itu adalah dengan kita memasukkan air ke mulut kita, kemudian kita memutar-mutarkan air, menggerak-gerakkan air di dalam mulut kita dengan menutup ujung mulut kita, kemudian kita memuntahkannya. Nah, ya ada yang menyarankan menelannya juga tidak apa-apa. Yang kelima adalah istinsyak. Istinsyak itu adalah menghisap air ke dalam hidung. Nah, tata cara untuk melakukan madhoh dan istinsyak itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah kita berkumur terlebih dahulu sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu kita melakukan istinsyak atau menghisap air ke dalam hidung sebanyak 1 kali. Jadi misalkan kita ambil 1 air untuk kumur, 1 lagi ambil lagi sampai 3 kali untuk berkumur. Kemudian setelah itu mengambil lagi untuk istinsyak, mengambil lagi untuk istinsyak, mengambil lagi untuk istinsyak. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengambil 1 cakupan air, misalkan kayak gini, kemudian kita gunakan untuk berkumur, kita masukkan ke dalam mulut sekaligus kita masukkan ke dalam hidung. Jadi pengambilan air itu menjadi 3 kali. Jadi 1 kali, setiap 1 kali ambilan itu untuk berkumur dan sekaligus untuk istinsyak. Kemudian cara yang ketiga adalah 1 kali mengambil air untuk 3 kali kumur. 1 gini, kemudian kita ambil, langsung kita muntahkan, tapi tanpa harus mengambil air lagi karena di dalam tangan kita masih ada air. Istinsyak nanti juga kayak gitu, 1 kali ambil untuk 3 kali penghisapan air ke dalam hidung. Jadi itu ada 3 cara di dalam pelaksanaan madhoh dan istinsyak. Madhoh dan istinsyak. Kemudian yang keenam adalah mashu jami'ir ra'si, mengusap keseluruhan kepala atau mengusap keseluruhan rambut kepala. Dalam fikih Syafi'i, yang menjadi kesunnah, yang menjadi wajib, yang menjadi fardu di dalam mengusap kepala atau rambut kepala itu adalah sebagian saja. Tetapi di dalam madhab Hanafi yang menjadi kefarduan itu adalah mengusap keseluruhan, sehingga atau dengan demikian yang difardukan di madhab Hanafi ini disunnahkan di dalam madhab Syafi'i, yakni mashu jami'ir ra'si, mengusap keseluruhan rambut kepala atau mengusap keseluruhan kepala apabila mungkin seseorang itu gundul, tidak ada rambutnya. Berarti kesunahannya adalah mengusap keseluruhan kepala. Kalau ada rambutnya tentu adalah mengusap keseluruhan rambut kepala. Kemudian yang ketujuh di antara sunnah-sunnahnya wudhu adalah maskul udhunaini dhohirohuma wabati dhohirihima, dhohirihima wabatinihima, yakni mengusap kedua telinga, baik luarnya maupun bagian dalamnya. Untuk telinga itu adalah bukan membasuh tetapi mengusap. Kalau membasuh itu ada sedikit airnya, kalau mengusap itu adalah tangan kita yang basah, Nah, tata caranya yang sempurna itu adalah sebagaimana boleh dilihat atau bisa dilihat di dalam kitab Fathul Qorib. Itu adalah dengan memasukkan kedua tangan ini, kedua jari telunjuk ke dalam lubang telinga, kemudian kita letakkan jari jempol ini di bagian belakang telinga ini, kita putar. Gini, kemudian sampai ke sini, sampai ujung. Nanti setelah yang terakhir kita pastikan ini adalah seperti ini. Tentu ini adalah kedua telapak tangan kita ini dalam keadaan basah. Nanti ada semacam sedikit basahan, bukan berarti air yang banyak. Nanti kita celupkan kayak gini, ini ada air gini, kemudian kita gunakan kayak gini. Nah, kita masukkan, kemudian kita putar, nah seperti ini. Itu adalah tata cara kesunahan mengusap kedua telinga,
baik dari sisi luarnya, sisi luar tentu adalah yang ini, kemudian ataupun sisi dalamnya adalah yang ini dengan jari telunjuk kita. Telinga kanan dengan jari telunjuk kanan, telinga kiri dengan jari telunjuk tangan kiri. Kemudian yang kedelapan adalah tahlilul lihyah al-kathifah. Yang kedelapan adalah tahlilul lihyah, menyela-nyelai jenggot yang tebal dengan air. Menyela-nyelai jenggot yang tebal dengan air. Jadi tangan kita ini sudah basah oleh air, kemudian kita masukkan ke dalam sela-sela jenggot yang tebal. Jadi kalau kita biasanya kalau prakteknya itu adalah dari dalam begini, kemudian kita tarik seperti ini. Seperti ini. Atau pakai tangan kanan ya kayak gini. Itu. Kemudian yang kesembilan adalah tahlilu asabi ilyadaini warijlaini. Yang kesembilan adalah tahlilul asabi ilyadain, menyela-nyelai jari jemari kedua tangan. Jari jemari kedua tangan. Di sela-sela ini kita masuki dengan airnya adalah kesunahan, karena untuk memastikan bahwasanya itu adalah betul-betul sudah terbasahi oleh air, untuk memastikan itu. Jadi yang paling mudah tentu adalah dengan tasbik. Tasbik itu adalah ya seperti ini, penyilangan di antara jari jemari ini. Kemudian warijlaini, menyela-nyelai kedua jari-jari kedua kaki. Nah, menyela-nyelai jari-jari kedua kaki ini biasanya adalah dimulai dari kelingking jari kelingking kaki kanan dengan menggunakan jari kelingking tangan kanan. Itu sampai nanti berurutan sampai dari mulai jari kelingking kaki kanan sampai jari kelingking kaki kiri. Kemudian yang ke-10 adalah taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan mendahulukan anggota tubuh yang kanan mengakhirkan yang kiri. Kalau anggota tubuh tersebut bisa dicuci atau dibasuh secara bersamaan, maka tidak ada taqdimul yumna alal yusra. Sebab taqdimul yumna alal yusra itu misalkan berlaku pada kedua tangan, kemudian kedua telinga, atau pada kedua kaki. Kalau untuk wajah itu tidak ada taqdimul yumna atau tidak berlaku taqdimul yumna alal yusra, karena walaupun ada sisi kanan wajah, ada sisi kiri wajah, tetapi untuk wajah bisa dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang ke-11 adalah wataslis, yaitu mengulangi 3 kali. Maka dari sini kita dapat pahami bahwasannya berwudu salasan, berwudu 3 kali itu adalah merupakan kesunahan. Karena sebenarnya berwudu kalau untuk ukuran fardunya, ukuran wajibnya itu adalah 1 kali sudah cukup, dengan catatan bahwasanya itu memang sudah membasuh terhadap keseluruhan anggota wudhu. Misalkan kalau di wajah itu adalah dengan 1 kali basuhan itu sudah bisa menyeluruh ke seluruh wajah, maka itu sudah dianggap cukup. Tetapi misalkan ketika kita membasuh wajah, kemudian ada misalkan 1 selebar koin itu yang tertinggal, kemudian kita ulangi untuk yang kedua, sehingga yang tadi tertinggal selebar koin itu menjadi terbasuh, maka 2 kali itu dihitung 1, karena sempurnanya adalah pada basuhan yang ketiga. Andaikan basuhan itu sempurna pada basuhan yang ketiga, maka 3 basuhan yang sempurna, yang menyempurnakan itu masih dihitung 1, maka basuhan yang berikutnya baru dianggap sunnah. Jadi kesimpulannya, hitungan 1 dari basuhan itu adalah ketika basuhan itu sudah sempurna pada anggota wudhu yang diharuskan untuk dibasuh. Nah, saya ulangi lagi, maka pengulangan 3 kali ini adalah merupakan sunnah, dan fardunya wudhu itu adalah hanya 1 kali.
Kemudian yang ke-12, di antara sunnahnya wudhu adalah mualah. Mualah itu adalah berturut-turut. Nah, kalau tartib berurut-urut, kalau mualah itu berturut-turut, artinya begitu kita merampungkan membasuh wajah, kemudian kita lanjutkan dengan membasuh tangan misalkan. Nah, karena memang urutannya seperti itulah. Mualah ukurannya itu adalah anggota tubuh yang sebelumnya atau yang dibasuh sebelumnya itu belum kering dari basuhan ketika kita mengerjakan anggota atau membasuh anggota tubuh yang berikutnya. Misalkan ketika kita berwudu, kemudian setelah berwudu kita di suatu tempat, misalkan ada cukup air hanya untuk membasuh wajah, kemudian kita berpindah ke tempat yang lain yang mungkin jaraknya ada 500 meter atau 1 kilo mungkin, tetapi basahan di wajah itu belum kering, maka itu juga masih dianggap sebagai mualah. Nah, itu. Jadi walaupun ada jeda, itu adalah tetap bisa dikategorikan mualah, dengan catatan adalah dengan suhu tubuh yang normal, cuaca pun juga normal. Nah, tidak terlalu panas, juga tidak terlalu berair musimnya. Kemudian yang ke-13 itu adalah berdoa setelah melaksanakan wudhu. Berdoa setelah melaksanakan wudhu tentu ada beberapa yang maksur dari Nabi, yang dinukil dari Nabi dengan berbagai riwayat. Di antaranya adalah dengan baca 2 kalimat syahadat itu, kemudian dilanjutkan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, dan seterusnya. Itu adalah diantara kesunahan berwudu yang di dalam kitab ini disebutkan ada 12, ya bukan ada 12, disebutkan 12 di sini. Itu adalah diantara kesunahan wudhu. Tentu masih ada beberapa lagi yang disebutkan di beberapa kitab, di beberapa karangan yang lebih luas pembahasannya ketimbang kitab Mabadil Fikih ini. Demikian mungkin pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.